Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Widiantara, NPM saya 2215061052. Saya dari kelas PSTID dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, submodul 3.3 yaitu tentang logic and bit operation in Python. Yang pertama yaitu adalah komputer logika. Di dalam Python, yaitu memiliki sebuah operator untuk membuat konjungsi dan disjungsi agar ekspresi bahasanya tidak akan lemah. Operator-operator tersebut sering disebut dengan operator logika. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika terbagi menjadi tiga, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Yang AND adalah biner yang memiliki prioritas lebih rendah jika dinyatakan oleh operator perbandingan. Yang kedua ada operator OR, yaitu operator biner yang memiliki prioritas paling rendah, dan operator NOT. Operator NOT ini biasanya operator yang digunakan untuk melakukan negasi logika, di mana dapat mengubah argumen yang halnya benar menjadi salah ataupun sebaliknya. Berikut adalah tabel kebenaran N, di mana bisa dilihat jika N itu akan bernilai true jika kedua argumen bernilai true. Jika salah jika salah satu argumen salah satu argumen saja bernilai false, maka hasilnya akan false. Untuk berikut adalah tabel kebenaran OR, di mana pada tabel kebenaran OR, hasilnya akan bernilai true jika salah satu argumen saja bernilai true. Selanjutnya ada tabel kebenaran NOT. Bisa dilihat itu argumen awalnya itu bernilai false, jika dinotkan atau dinegasikan akan bernilai true. Begitu sebaliknya. Berikut ekspresi logika. Dengan menggunakan ekspresi logika, maka ekspresif bahasanya tidak akan melemah. Seperti pada gambar tersebut, menggunakan tanda kurung untuk mengkodekan sebuah ekspresi yang akan digunakan untuk meningkatkan keterbacaan sehingga mudah untuk dibaca. Operator logika hanya mengetahui nilai 0 ketika semua bit di reset, maka akan bernilai false. Dan bukan 0 ketika setidaknya memiliki satu saja bit yang bernilai true. Contohnya pada gambar tersebut hasil operasi di atas hanya bernilai true atau false. Pada persamaan di atas akan bernilai true jika variabel J itu dilihat dari variabel I itu tidak sama dengan 0. Jika variabel I-nya itu bernilai 0, maka tidak termasuk J, maka nilai akan bernilai false. Selanjutnya ada bitwise operator. Bitwise operator dibagi menjadi 4, yaitu bitwise conjunction yang dilambangkan yang disimbolkan dan seperti pada gambar tersebut. Itu pada bitwise conjunction ini membutuhkan dua angka yang bernilai 1. Yang kedua ada bitwise conjunction yang untuk bitwise conjunction itu seperti disimbolkan dengan satu garis lurus. Untuk bitwise conjunction ini bisa hanya membutuhkan satu angka saja yang bernilai 1 untuk menghasilkan output nilai 1. Yang ketiga ada bitwise negation. Yang keempat ada bitwise exclusive OR atau SOR. Untuk SOR ini argumennya wajib bernilai 1 untuk menghasilkan output nilai 1. Jika kedua argumen bernilai sama-sama 0 atau sama-sama 1 akan menghasilkan output 0. Berikut tabel kebenaran bitwise operation.
Bisa dilihat untuk yang bitwise conjunction itu bisa dilihat untuk bitwise conjunction kedua argumen harus bernilai satu maka hasilnya akan satu. Untuk bitwise disjunction salah satu argumen yang saja bernilai satu akan menghasilkan output satu dan untuk exclusive OR itu hanya salah satu argumen saja yang bernilai satu. Jika dua-duanya bernilai sama maka output yang dihasilkan nol. Selanjutnya ada perbedaan logikal dan bit operation. Untuk logical operation itu operasinya menggunakan operator logika seperti AND, OR, NOT. Untuk bit operation itu menggunakan operator bitwise seperti bitwise conjunction, bitwise disconjunction, bitwise exclusive OR. Berikut cara menjelaskan bit-bit tunggal, yaitu pertama dengan check your bit, yaitu mengetahui nilai dari bit yang dengan membandingkan seluruh variabel yang ada. Terus reset your bit, yaitu merubah nilai bit menjadi 0, sementara nilai-nilai yang lainnya tetap 1. Yang ketiga ada set your bit, yaitu tetapkan nilai 1 pada bit yang ditentukan, sementara semua bit tetap tidak berubah. Yang keempat ada negate your bit, yaitu menggantikan nilai bit yang bernilai 1 dengan nilai 0 dan bit yang bernilai 0 dengan nilai 1 menggunakan operator XOR. Selanjutnya ada binary left shift and binary right shift. Itu adalah penggeseran nilai bit. Untuk binary left shift itu penggeseran nilai bit ke arah kiri dengan digeserkannya dengan cara mengalihkan nilai tersebut dengan pangkat 2. Untuk right shift itu kebalikan dari left shift. Untuk left shift itu adalah dengan dikalikannya nilai bit. Untuk right shift itu dibagi nilai bitnya. Contoh left shift and right shift. Pada persamaan di atas itu variabel ada 17. Dan untuk right shift-nya itu digeser 1 bit. Artinya pada baris kedua itu untuk digeserkan ke kiri dengan 2 bit. Maka akan menghasilkan 17, 68. 17 itu variabelnya, variabel awal. 68 itu hasil dari digeser ke arah kiri. Dan 8 ini hasil digeser ke arah kanan. Dimana jika digeser ke kiri akan menghasilkan 8, yaitu hasil dari variabel awal 17 dikalikan dengan 2. 2 itu dari si ininya meminta dia digeser 2 bit. Nah, 2-nya ini dipangkatkan dengan 2, maka 17 dikali dengan 2 pangkat 2, maka 17 dikali 4. Hasilnya 68. Angka 8 ini hasil dari variabel awal yang nilai 17 digeser ke arah kanan. Digeser ke arah kanan yaitu di 17-nya, angka variabel 17 dibagi dengan 2 pangkat 1. Pangkat 1 ini dari ini karena dia digeserkan 1 bit saja. Sekian pemaparan dari saya mengenai logika n-bit operation pada modul 3, submodul 3.3. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.